Foreign Direct Investment atau FDI merupakan investasi yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang akan dilakukan selain penyertaan dana modal, sehingga dinamika usaha yang menyangkut kebijakan perusahaan yang ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai tidak lepas dari pihak yang berkepentingan atau investor asing. FDI merupakan investasi yang relatif stabil di jangka panjang. Hal ini akan membantu dalam pemulihan ekonomi yang membutuhkan banyak dana dan penyerapan tenaga kerja yang cukup luas. FDI menunjukkan kepercayaan investor asing untuk melakukan kegiatan ekonominya di suatu negara, sehingga mendorong capital inflow atau arus modal masuk. 3 alasan mengapa Foreign Direct Investment itu penting. Yang pertama, FDI dapat merangsang pembangunan ekonomi negara. Ia menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perusahaan, investor, dan merangsang masyarakat dan ekonomi lokal. Yang kedua, perdagangan internasional yang mudah. Negara biasanya memiliki tarif impor sendiri sehingga membuat perdagangan sulit. Maka dengan adanya FDI, membuat semua aspek perdagangan internasional ini jauh lebih mudah. Yang ketiga, peningkatan lapangan kerja dan ekonomi. FDI menciptakan lapangan kerja baru dan lebih banyak peluang karena investor membangun perusahaan baru di luar negeri. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan pendapatan dan lebih banyak daya beli penduduk setempat, yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan keseluruhan dalam ekonomi yang ditargetkan. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya FDI ke suatu negara. Yang pertama, tingkat bunga. Tingkat bunga menentukan jenis investasi yang akan diberikan oleh investor. Hal ini dikarenakan investor akan melihat nilai pengembalian yang menjadi tolak ukur dari investasi tersebut. Nilai tolak ukur tersebut berupa persentase keuntungan neto yang diterima harus lebih besar daripada tingkat bunga. Yang kedua, situasi politik. Kestabilan politik di suatu negara akan menjadi pertimbangan bagi investor, terutama para investor asing. Hal ini dikarenakan investasi sendiri memerlukan waktu jangka panjang untuk memperoleh kembali modal yang ditanam dan memperoleh keuntungan, sehingga stabilitas politik sangat diharapkan oleh para investor. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Adanya inovasi atau kemajuan teknologi baru akan membuat meningkatnya kegiatan pembaruan yang akan dilakukan oleh para investor. Hal ini bersifat positif karena akan berpengaruh pada tingginya tingkat investasi yang akan dicapai. Dan yang keempat, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudahan tersebut dapat dilihat dari tersedianya berbagai sarana-prasarana seperti jalan raya, listrik, dan sistem komunikasi yang akan mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Selain itu, terdapat juga bentuk keringanan-keringanan di dalam perpajakan seperti tax holiday atau tax allowance yang membuat para investor semakin ingin meningkatkan penanaman modalnya. Teman-teman sekalian, ada 2 jenis foreign direct investment yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, ada FDI vertikal. Pada bentuk vertikal menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara-negara yang memiliki biaya produksi yang rendah. Kemudian, hasil produksi di negara tersebut akan disalurkan kembali ke negara induk perusahaan untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua adalah FDI horizontal. Kegiatan yang dilakukan adalah memproduksi barang yang sama di beberapa negara. Investasi asing langsung jenis ini memiliki motivasi untuk mencari pasar yang baru. Keuntungan dari investasi asing langsung jenis ini adalah efisiensi di dalam biaya transportasi, karena tempat produksi yang ada menjadi lebih dekat dengan konsumen. Ada beberapa keuntungan adanya foreign direct investment. Di antaranya, yang pertama, adanya penanaman modal yang lebih tinggi oleh investor. Yang kedua, peningkatan kapasitas ekspor suatu negara. Yang ketiga, meningkatnya persaingan di pasar. Dan yang terakhir, peningkatan lapangan pekerjaan yang diikuti dengan pendapatan yang lebih tinggi. Baik, di sini saya akan membacakan kekurangan adanya FDI atau Foreign Direct Investment. Yang pertama,
adanya kemungkinan suatu perusahaan kehilangan kepemilikannya terhadap perusahaan di luar negeri. Yang kedua, investasi asing langsung akan membuat negara tuan rumah kehilangan kendali atas kebijakan dalam negeri. Yang keempat, adanya ketidakstabilan yang cukup besar di wilayah geografis tertentu. Hal ini menyebabkan banyaknya ketidaknyamanan bagi investor. Selanjutnya, Forex Direct Investment di Indonesia. FDI di Indonesia berada di bawah naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, FDI di Indonesia. Yang pertama, Hyundai memberikan investasi hingga 1,55 dolar miliar pada Indonesia. Yang kedua, Pegatron Corporation melakukan investasi sebesar 1,5 miliar dolar yang akan direalisasikan bertahap. Yang ketiga, Shanghai Electric Group Corporation investasi sebesar 1,3 miliar dolar untuk proyek pemerintah PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. Sekian, terima kasih.